dari pekerjaan maka bersempurna. Haleluya. Dia bekerja saudaraku di tempat yang hina. Dia memakan makanan yang hina yang dimakan oleh binatang itu, ternak itu, tapi tidak diberi. Betapa susahnya hidup. Ini gambaran saudara apa yang dikatakan Yesus. Akulah pokok anggur, engkaulah ranting-rantingnya, tinggallah di dalam aku, sebab di luar aku engkau tidak bisa berbuat apa-apa. Anak bungsu ini mencoba keluar daripada kasih Allah, meskipun dia diberkati. Ada banyak orang Kristen sekarang, doa-doanya didengarkan Tuhan, dijawab oleh Tuhan. Dia minta kesehatan diberikan, dia minta pekerjaan diberikan, diminta harta diberikan, diminta keluarga, anak diberikan. Tapi segala yang terkasih dalam nama Yesus, ada berapa orang dari antara mereka yang sudah diberkati oleh Tuhan justru pergi meninggalkan gereja, justru pergi meninggalkan pelayanan, justru pergi meninggalkan Tuhan. Di pelayanan ini juga ada. Saya pernah katakan, 3-4 hari setelah bekerja dia tak pernah lagi datang beribadah di sini. Itu bukan 1, bukan 2, bukan 3. Makanya kadang-kadang Bapak Sintu ini juga beberapa pemuda bilang, Bapak saya terlalu baik, gak dicek dulu. Lalu saya bilang, memang Tuhan Yesus waktu memberkati kita dicek dulu, tidak enggak. Kalau dicek kita tak ada yang layak di rumah 2 ini, betul? Nggak ada yang layak. Selalu saya ingat Yesus katakan, berilah cepat-cepat. Ada banyak orang saudara sebenarnya diberkati dalam hidupnya, doanya dijawab oleh Tuhan, tapi dia pergi meninggalkan Tuhan. Dia tinggalkan gereja, dia tinggalkan peribadatan, dia tinggalkan pelayanan, hanya oleh karena suatu saat dia tersinggung kepada temannya, karena suatu saat tersinggung kepada keluarganya, kepada orang tuanya. Anak bungsu ini memiliki semuanya saudara. Tapi dia pergi meninggalkan Papa. Dia meninggalkan Tuhan. Dia meninggalkan segala kemegahan yang Tuhan sudah berikan kepada dia. Tapi saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus, dari sini kita mau belajar. Ketika anak bungsu meminta bagiannya, bapaknya protes lagi. Ditanya enggak untuk apa? Tidak, dia berikan. Dia tidak katakan, ini berkat, engkau harus gunakan untuk memuliakan aku, untuk melakukan yang baik. Tidak. Engkau harus tetap sedia kepada aku. Tidak. Bapaknya memberikan. Ini saudaraku menunjukkan bahwa Yesus tidak pernah memaksa saya dan saudara untuk mengikut dia. Yesus tidak pernah memaksa saya dan saudara untuk duduk bersama-sama dengan dia. Itu yang dia katakan ketika Yesus menangkap murid yang pertama, yaitu Simon atau Petrus bersama saudaranya Andreas di tepi Danau Galilea. Yesus melihat potensi mereka. Ketika mereka sedang mempersiapkan caranya, Yesus berkata kepada Simon dan Andreas, mari ikutlah aku, engkau akan menjadikan berjalan manusia. Dalam Alkitab dituliskan, lalu mereka berdua meninggalkan caranya dan mengikut Yesus. Haleluya. Yesus tidak pernah memaksa. Karena itu jangan pernah terpaksa untuk beribadah, apalagi untuk melayani, karena tidak akan menjadi berkat bagi saudara-saudara pelayan. Saya mau katakan, ketika engkau melayani Tuhan, bukan hanya ketika ibadah seperti ini. Tuhan sedang melihat ketika engkau mulai berlatih. Haleluya. Tuhan sudah melihat saudara bagaimana pemain musik, singer, peralatan, tamborin dan segala sesuatu. Ketika engkau berlatih, Tuhan melihat bagaimana engkau mempersiapkan dirimu, mempersiapkan waktumu, mempersiapkan hatimu. Karena itu mulai dari sekarang kalau engkau melayani memiliki jadwal, jangan lagi biarkan Bapak Sinto Pesinaga menungguin jawaban dari WhatsApp kamu. Karena Tuhan melihat bukan hanya ketika engkau melayani di sini, tidak, terutama ketika engkau mempersiapkan dirimu seperti
5 gadis bijaksana, mereka mempersiapkan diri. Jadi sebenarnya yang paling utama Tuhan lihat bagaimana engkau mempersiapkan ketika engkau berlatih di sini. Makanya kalau berlatih saudara, jangan ada marsi, jangan ada bertengkar. Tuhan melihat engkau dari surga ketika engkau persiapan. Kalau seagak pal suara temanmu, biarkan saja. Agak lari keyboardnya, biarkan saja. Ada proses. Nggak usahkan mereka. Pemusik profesional aja kadang-kadang tampil, kadang-kadang bisa salah. Yesus tidak memaksa sekarang. Maka ketika anak ini meminta bagiannya, dia berikan langsung. Karena itu saudara-saudara, ketika kau datang kepada Tuhan, datanglah sungguh-sungguh, bukan oleh karena tetangga, bukan oleh karena si anak sini. Untuk Yesus tidak ada yang memaksa. Saudara yang berkasih dalam nama Yesus, tapi ada yang hebat dari anak bungsu. Ini menjadi pelajaran yang kedua. Dia mengingat kesalahan, dia mengingat dosanya. Dikatakan tadi saudaraku di ayat 17, lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, pada Bapakku, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapakku. Haleluya. Anak ini saudaraku tidak mau tetap diam di dalam kekurangannya, di dalam dosanya. Dia sadar dia telah berdosa kepada Bapa dan berkata, aku akan kembali kepada Bapa. Aku sudah berdosa kepada Bapa, aku sudah berdosa kepada surga. Dan dia buktikan perkataannya. Dia kembali. Lalu saudara melihat, dikatakan tadi di ayatnya 26b, dikatakan, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Haleluya. Ayahnya bukan berjalan, ayahnya bukan duduk, ayahnya bukan menghardik, ayahnya datang berlari menghampiri dia. Ini saudaraku, ini gambaran kasih Tuhan kepada saya, kepada saudara. Allah yang tidak berkesudahan, Allah yang tidak memperhitungkan dosa kita, Allah yang memiliki kasih tanpa batas. Dia berlari menghampiri anaknya yang sudah kembali. Karena itu dalam firman Tuhan yang lain, dalam Yesaya 1 ayat 8 dikatakan, 18 dikatakan, sekalipun dosamu merah seperti kain germiji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun merah seperti kain kesumpah, akan menjadi putih seperti bulu domba. Haleluya. Intinya yang paling penting saudara, adakah kita menyadari apa yang kurang, apa yang salah dalam hidup kita dan berubah? Ada banyak saudara dia sudah tahu salah terhadap Tuhan tapi tidak pernah berubah, bahkan sampai Tuhan memanggil dia. Dia sudah tahu dia salah kepada saudaranya, kepada temannya, tapi tidak pernah minta maaf, sehingga terjadi yang namanya dendam sampai mati. Maka belajar daripada anak bungsu ini saudara, dia menyadari kekurangannya, dia bertekad, lalu tekadnya itu dikerjakan sama dia, dan berkata, aku harus kembali kepada Bapa, karena aku sudah berdosa kepada Bapa dan kepada surga. Saudara, renungkan hidupmu di hadapan Tuhan. Bukankah engkau selama ini diberkati Tuhan? Bukankah engkau diberi nafas kehidupan? Bukankah engkau diberi pekerjaan pendapatan? Bukankah engkau diberi keluarga? Bukankah engkau diberikan masa depan yang cerah? Lalu saudara, apa yang kita sudah berikan kepada Tuhan? Adakah selama ini kita bersuka cita datang beribadah? Berapa kali
Nah, pernah saya tanya begitu, kenapa tidak ibadah? Maaf ya Pak, teman saya datang. Saya berpikir, mana yang lebih penting ya, teman datang atau bertemu Tuhan? Teman kan bisa datang nanti ya, atau temannya bisa datang bawa ke gereja. Saya tanya lagi yang lain, kenapa kamu gak ibadah semalam? Aduh Pak, aku nyuci gitu. Lagi apa bisa nyuci loh, nyuci. Coba kalau kita berdoa kepada Tuhan, angkat tangan, teteskan air mata begitu banyak, lalu Tuhan bilang, nanti ada yang lagi ngamuk. Pasti kita protes, berarti Tuhan bukan Tuhan yang baik. Kita sering membuat banyak alasan untuk tidak datang beribadah kepada Tuhan. Kita sering membuat berbagai alasan untuk tidak mengampuni orang lain. Kita sering membuat berbagai alasan untuk tidak menolong orang lain. Tapi dia katakan, Bapa itu berlari menghampiri anaknya yang sudah kembali. Ada kisah nyata yang hampir sama dengan anak yang hilang. Ini pernah terjadi di Filipina. Ada seorang pemuda suatu saat pergi merantau ke kota. Kebetulan ibunya sudah meninggal, tinggal bapaknya. Dia merantau ke kota dan sukses. Tapi suksesnya dia menjadi salah seorang penjahat kelas berat. Bapaknya mendengarkan dan tahu itu dan berduka karena anaknya berubah menjadi penjahat. Memang banyak hartanya, tapi berubah menjadi penjahat. Itu yang disedihkan oleh bapaknya. Kenapa tadi saya katakan mirip kisahnya dengan anak hilang ini? Karena pada akhirnya si anak ini sadar bahwa dia sudah bersalah, dia sudah berdosa. Yang dulu dia anak baik-baik di kampung, di kota menjadi penjahat kelas berat. Lalu dia berpikir untuk kembali kepada bapaknya, tapi dia mulai takut, jangan-jangan bapaknya tidak akan menerima dia lagi. Lalu dia tulis surat kepada bapaknya. Pak, aku tahu bapak mengetahui bahwa hidupku di kota ini tidak baik. Saya menjadi orang jahat, tapi aku sudah berhenti. Saya berencana tanggal 20 nanti akan pulang. Mungkin bapak tidak mau menerima saya lagi, tapi saya memastikan bapak masih mau menerima atau tidak katanya. Kereta api lewat dari rumah kita. Di depan rumah kita ada pohon cemara. Berilah saya tanda kalau bapak masih menerima saya. Kalau bapak masih menerima saya, maka gantungkanlah, ikatkanlah bendera putih di pohon cemara itu. Ketika kereta lewat yang saya tumpangi lewat, saya akan melihat kalau bendera putih ada terikat di pohon cemara depan rumah kita itu, maka saya akan berhenti. Tapi kalau tidak ada, maka saya akan teruskan perjalanan saya. Lalu dia pulang seperti yang dia bilang, tanggal 20 berapa tadi? Berapa? Saya sudah ingat tes dulu, fokus apa? Tanggal 20 ya. Saya gak kasih tahu bulan sama tahunnya, tanggalnya aja ya. Tanggal 20 tepat dia pulang bersama temannya, salah seorang temannya naik kereta. Ketika sudah mau mendekati areal ke rumahnya, si anak ini semakin takut. Bahkan dia tidak berani melihat keluar. Dia bilang ke teman, kira-kira sekian kilometer nanti ada pohon cemara di depan satu rumah. Kamu lihatlah, kamu lihatlah. Kalau ada bendera putih kita akan berhenti. Kalau tidak, katakan kepada kita akan terus. Ya saudara, ketika sudah sampai, dia tanya, gimana? Ada nggak bendera? Temannya bilang tidak ada. Semakin kecewa dia. Lihat sekali lagi, ada enggak? Tidak ada. Tapi lihatlah ini katanya. Dipaksanya temannya melihat. Angkat wajah, lihat pohon cemara itu katanya. Saudara, yang terjadi bukan bendera dipasang oleh bapak. Bapaknya mengikat kain putih mulai dari pohon, dari akar bawah ke atas sampai ke atas. Lalu berhenti dalam mereka, saudara.
Anak ini hanya minta satu bendera, tapi karena bapaknya suruh mengasihi dia, semua pohon cemara yang dikasihnya warna putih. Itu tanda. Dan saudara yang dikasih dalam nama Yesus, ada berapa banyak firman yang kau sudah dengarkan tentang pengajaran pengampunan? Maka belajarlah untuk mengampuni. Haleluya. Belajar untuk menerima kekurangan orang lain. Belajar untuk menerima kekurangan siapapun. Karena Tuhan kita, Dia menerima kekurangan saya dan saudara. Dia mengampuni. Saya katakan tidak ada di gereja ini seseorang yang perfect, yang sempurna, yang suci tidak. Tapi karena kasih Tuhanlah kita boleh izinkan menyebut Dia Bapa. Dan yang ketiga, saudara, tentang anak saudara. Saudara, dia marah ketika tahu bapaknya memotong lembu yang tanggun untuk menyambut anaknya yang hilang, adiknya yang sudah menghabiskan seluruh harta yang dia bawa, saudaraku. Lalu apa kata bapaknya, saudaraku? Dia yang ke-31 dikatakan, kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Sedih bapaknya berkata kepada si sulung yang marah-marah, yang tidak mau masuk rumah ini, dan berkata, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku. Tuhan mau katakan, anakku, bukankah engkau selama ini ada dalam rangkulan kasihku? Kenapa iri hati dan dendammu tidak pernah hilang? Anak sulung ini gambaran orang yang tetap ada di gereja, orang yang terus melayani, orang yang rajin beribadah, tapi hatinya tidak berubah. Dia memiliki dendam, sakit hati, dia tidak memiliki pengampunan, dia melihara iri hatinya di dalam hidup. Anak sulung ada bersama dengan Bapa. Sayang tidak ada gambaran Bapa di dalam anak sulung. Anak sulung di gambaran orang percaya yang selalu beribadah, melayani, mendengarkan firman Tuhan, tapi tidak ada gambaran firman di dalam hidupnya. Dia marah ketika bapaknya mengampuni adiknya yang berdosa. Dia marah bahkan ketika bapaknya memohon memotong lembu. Dia berkata, Mama, bertahun-tahun aku bekerja bersama, kambing pun tidak pernah kau potong untuk aku. Saudara mengerti apa dia katakan? Kenapa dia katakan bertahun-tahun aku bekerja? Ada banyak orang Kristen sekarang, dia hitung-hitung apa yang dia berikan kepada Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan, sepanjang hidupku aku rajin beribadah. Seperti orang Farisi itu, aku rajin memberi perpuluhan, aku rajin berpuasa. Anak sulung ini bekerja keras di rumah bapaknya oleh karena motivasi yang lain. Itulah kenapa dia katakan, bertahun-tahun aku bekerja bersama engkau, tapi engkau tidak pernah memotong kambing pun kepada aku. Dia lupa dia ada di rumah Bapa. Dia lupa dia ada dalam genggaman kasih Allah. Saudara kita semua ada dalam genggaman kasih Allah. Kalau ada bersama dengan engkau, karena itu apapun yang kau kerjakan untuk Tuhan, apakah engkau rajin beribadah, rajin berdoa, rajin berpuasa, rajin memberi, rajin segala macam, jangan itu. Sebab Tuhan sudah memberi engkau lebih, bahkan yang tidak pernah kau luangkan, Dia berikan kepada engkau. Apa yang tidak pernah kita pikirkan diberikan oleh Tuhan. Tanya ke Bapak, dari mana asalnya Pak kampung kita? Ya, dari Balige. Waktu dari Balige bawa mobil ke sini. Pernah berpikir punya mobil di sini? Tidak. Bapak berhutang dari Siantar
bawa mobil dari kamu, berpikir punya mobil di sini. Cita-cita ada sama suka kita. Cita-cita boleh. Kalau saya pun waktu kuliah teman saya bertanya, apa cita-cita aku? Cuma 3 saya bilang. Bekerja di perusahaan Jepang, memiliki keluarga, dan masuk surga sendiri. Enak aja kau semua yang enak-enak gitu. Saudara yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, kalau kita renungkan bagaimana perbuatan kebaikan Tuhan, kita tidak bisa hitung-hitung, saudaraku. Saya katakan kita hidup hingga hari ini pun itu adalah berkat Tuhan. Ingat saudaraku, pandemi 3 tahun yang lalu ada begitu banyak saudara teman kita yang hilang, dipanggil, tapi kita masih diberi kesempatan hidup. Ada maksud Tuhan agar firman itu berbuah di dalam kehidupan kita. Haleluya. Agar ada perubahan karakter kita, mindset kita tentang Tuhan, mindset kita tentang melayani Tuhan, mindset kita tentang beribadah kepada Tuhan. Agar ada perubahan dan orang melihat ada suratan Kristus yang tertulis dalam hidup kita. Kapan, di mana, kemanapun kita pergi, apapun yang kita bicarakan, apapun yang kita pikirkan, orang melihat ada suratan Kristus. Status apapun yang kau buat di WhatsAppmu, di Facebookmu, di Instagrammu, orang akan melihat ada Tuhan yang hidup di dalam hidupmu. Karena itu saudara, mulai hari ini, sejak ibadah ini, kalau selama ini kau rajin membuat status-status yang tidak memberkati, berhenti. Haleluya, beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Berhenti, karena orang di luar sana mau melihat ada berkat yang kau tunjukkan dari seluruh sisi hidupmu, bukan hanya di gereja, terutama di luar, juga di media sosial. Berhenti memaki, berhenti marah. Kata firman Tuhan, kalau engkau marah, bicara lantang hati. Itu kata firman Tuhan. Jadi nggak boleh mengumbar marah di media sosial. Yang lucu-lucu saja, yang membangun saja. Banyak orang di luar sana melihat kita. Baik orang Kristen yang tidak pernah gereja, juga orang yang tidak percaya Tuhan. Mereka melihat apa yang dikerjakan oleh anak Tuhan. Ketika kita bukan menjadi berkat, nggak mungkin mereka tertarik untuk beribadah kepada Tuhan. Nggak mungkin, nggak ada caranya. Tapi ketika saudaraku, orang melihat kita memiliki banyak pergumulan, kita memiliki banyak persoalan, orang lain mengikut kita, orang lain meninggalkan kita, orang lain memaki kita tetap stabil. Tidak ada makian, tidak ada amarah dari hidup kita, maka orang akan melihat sungguh-sungguhlah mereka anak-anak Tuhan, sungguh-sungguhlah ada firman Tuhan. Maka saudara, lewat orang yang tidak percaya Yesus, orang yang tidak pernah ke gereja akan datang ke gereja, walaupun bukan ke gereja ini, karena intinya datang beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Saudara, pengorbanan yang besar Tuhan sudah berikan bagi saya dan saudara, yaitu apa? Kematian. Ada darah yang tercurah di tujuan. Karena itu, hormati setiap berkat kesempatan hidup yang Tuhan berikan bagi engkau. Tuhan tidak meminta apa-apa bagi engkau. Dia tidak minta uang, tapi dia minta engkau memberitakan Injil lewat hidupmu, lewat cara bicaramu, lewat cara engkau beribadah, lewat cara engkau berinteraksi dimanapun, lewat cara engkau menerima setiap persoalan. Ingat, kadang-kadang Tuhan izinkan masalah dalam hidupmu, tapi engkau harus menunjukkan juga ada firman dalam hidupmu. Ketika engkau mengalami beban persoalan, engkau tidak langsung pergi meninggalkan Tuhan. Ketika orang-orang di sekitarmu membenci engkau, engkau tidak meninggalkan pergaulanmu. Itu yang Tuhan mau. Tuhan mau orang bertahan dan setia sampai akhir. Dia sudah korbankan hidupnya. Ada darahnya yang tercurah di tubuh kita untuk dosa saya, untuk keselamatan semua. Haleluya. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Hari ini saudaraku, kau sudah dengarkan firman Tuhan. Maka buat komitmen dalam hidup.
Belajar dari firman Tuhan yang kita sudah dengarkan.